Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonometrika akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai The Nature of Regression Analysis atau sifat dasar analisis regresi. Yang beranggotakan saya sendiri Rosyida Wahyuningsi dengan NIM 1942068. Yang kedua ada Iwan Prakoso dengan NIM 194206667. Yang ketiga ada Sinta Amelia dengan NIM 194206662. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu ada sejarah istilah regresi. Istilah regresi diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Francis Galton. Kecenderungan orang tua yang tinggi untuk memiliki anak tinggi dan orang tua pendek memiliki anak pendek. Namun rata-rata tinggi anak dari orang tua bertinggi badan tertentu cenderung bergerak atau regres ke arah rata-rata populasi. Penemuan itu ditulis dalam buku yang berjudul Family Likeness in Stature. Teori Galton tersebut didukung oleh Carl Pearson. Carl Pearson menyimpulkan bahwa pada umumnya tinggi anak mengikuti tinggi orang tua. Selanjutnya, ada interpretasi regresi secara modern. Analisis regresi berfokus pada studi mengenai ketergantungan dari satu variabel yang disebut variabel tidak bebas atau dependent variable pada satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan dengan tujuan untuk memperkirakan atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel tidak bebas apabila nilai variabel yang menerangkan sudah diketahui. Variabel yang menerangkan sering disebut variabel bebas atau independent variable atau explanatory variable. Sebagai contoh, teori Galton mengenal tinggi badan orang tua dan anak, di mana distribusi tinggi anak laki-laki dalam suatu populasi yang hipotesiskan dihubungkan sesuai dengan nilai tinggi ayah mereka yang tertentu atau given atau tetap atau fixed. Berhubungan dengan setiap tinggi ayah tertentu ada suatu jangkauan atau distribusi tinggi anak laki-laki. Tetapi perhatikan bahwa rata-rata tinggi anak laki-laki meningkat bersama dengan kenaikan tinggi ayah. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Iwan Prakoso. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rosyida. Dalam analisis ini adanya ketergantungan di antara variabel yang bersifat statistik bukannya fungsional, bersifat fungsi atau deterministik seperti pada ilmu fisika klasik. Hasil panen pada suhu, curah hujan, sinar matahari, dan pupuk misal pada dasarnya bersifat statistik, dengan arti bahwa variabel yang menjelaskan existential variabel meskipun jelas penting tidak akan mungkin ahli agronomi untuk meramalkan hasil panen secara akurat. Dalam analisis regresi yang menjadi fokus adalah ketergantungan secara statistical dependence antar variabel, bukan fungsional atau deterministik, serta berkaitan dengan variabel random stokastik yang memiliki distribusi peluang. Stokastik hasil panen yang dipengaruhi oleh curah hujan, suhu pupuk, dan sebagainya. Deterministik hukum gravitasi Newton. Penyebab relasi dalam perkataan Kendall 1 dan Stuff, suatu hubungan statistik bagaimanapun kuat dan agresif tidak pernah dapat menetapkan hubungan
Sebab akibat. Gagasan kita mengenai sebab akibat harus dengan dari luar statistik, pada akhirnya dari beberapa teori atau lainnya. Regresi versus regresi 5S, kualitas ketergantungan variabel dependen dalam analisis regresi tidak secara langsung menunjukkan kualitas. Harus ada informasi a priori yang logis untuk menahan kualitas. Regresi vs koreksi. Koreksi bertujuan untuk mengukur derajat atau kekuatan asosiasi linear antar dua variabel. Keduanya diasumsikan random. Regresi mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen atau random berdasar nilai variabel independen, fixed non statistik. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari dua rekan saya tadi, yakni Mbak Rosyida dan Mas Ikhwan Prakoso. Di slide ini kita akan membahas mengenai sifat dan sumber data untuk analisis ekonomi. Terdapat 3 jenis-jenis data. Yang pertama ada time series data, yang kedua ada cross section, yang ketiga adalah pooled data. Kita akan membahas satu persatu dari time series data. Time series data merupakan serangkaian pengamatan pada nilai-nilai yang diambil suatu variabel pada waktu yang berbeda. Yang kedua ada cross section, yang mana merupakan data satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada titik waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir ada pooled data. Pooled data merupakan gabungan dari data time series dan juga cross section, yang mana keberhasilan analisis ekonometrika pada akhirnya tergantung pada ketersediaan data yang sesuai. Karena itu, penting bagi kita untuk membahas mengenai sifat, sumber, dan keterbatasan data yang dapat kita ketemui dalam analisis empiris. Slide selanjutnya, kita memasuki pada kesimpulan, yang mana istilah regresi diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Francis Galton. Teori Galton tersebut didukung oleh Karl Pearson. Karl Pearson menyimpulkan bahwa pada contoh yang telah dibahas oleh Mbak Rosyida tadi, umumnya tinggi anak mengikuti tinggi orang tua dalam perkataan Kendall dan Sparks. Suatu hubungan statistik, bagaimanapun kuat dan agresif, tidak pernah dapat menetapkan hubungan sebab dan akibat. Gagasan kita mengenai sebab dan akibat harus dengan luar statistik, pada akhirnya dari beberapa teori atau lainnya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.